wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Musirawas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Supriyadi selaku Kepala Sekolah SD Negeri Air Ketuan 3. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf Pak, ini mengganggu waktunya. Saya di sini Pak bertugas untuk mewawancarai beberapa pertanyaan Pak tentang pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika Pak. Mungkin Bapak pernah mengalami kasus tentang dilema etika. Nah, bagaimana Bapak ini Pak bisa kita mulai Pak? Bisa. Ini ada beberapa pertanyaan nih Pak ya. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral pada sekolah Bapak? Baiklah, Bu Santi yang saya hormati, kami merasa mengucapkan terima kasih pada Bu Santi sebagai pengurus penggerak Kabupaten Musirawas yang sempat hadir ke sekolah kami mengadakan wawancara demi untuk kelanjutan dalam Bu Santi mengikuti program guru penggerak Kabupaten Musirawas. Ya, dari pertanyaan itu tadi kami dari selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Ketuan 3 kita saya jawab yang kira-kira kapan itu bisa masuk di akal bagi kita. Jadi gini nih ya, dari pertanyaan bisa tadi, maaf sebelumnya saya selaku kepala sekolah di sini baru, artinya belum senior. Artinya saya di sini baru dilantik tanggal 19 bulan Maret 2023. Jadi kalau kita pahami dari pertanyaan Bu Santi, banyak dilema-dilema yang kami rasakan pada sekolah kami. Nah, itu juga dilema itu banyak coraknya. Nah, kasus yang kami hadapi di sini itu tetap ada. Ya, satu contoh nih Mbak ya, kasus tentang kenakalan anak. Nah, ini kenakalan anak. Mungkin ya kita nggak bisa menutupi kemungkinan dari beberapa anak itu kan mempunyai watak dan karakter yang berbeda. Sebagai kepala sekolah, bagaimana cara menyikapi itu? Nah, itu perlu tanda tanya bagi kami, karena kami ada guru yang membantu kami. Contohnya guru kelas. Guru kelas itu kan membantu kami. Iya, benar Pak. Guru bidang studi, ada PJK dan guru agama. Kesemuanya itu kami sebagai kepala sekolah tidak bisa memutuskan sendiri, karena ada pihak-pihak lain yang membantu dalam dunia pendidikan, khususnya perjalanan di SD kita ini. Yang pertama ini Bu, ya, kami perlu mengadakan suatu musyawarah dengan dewan dengan kasus tentang kenakalan anak. iya Pak. Pihak guru mata pelajaran, bahkan saya melibatkan lingkungan khususnya. Nah, lingkungan, bagaimana cara mengatasi hal semacam itu, untuk kepala sekolah nggak punya, ibarat tuh nggak punya hak memutuskan sendiri. Kami serahkan kepada guru-guru yang bersangkutan, kepala sekolah, fasilitator sebagai pemberita sebagai pimpinan di sini hanya bisa menyampaikan, mudah-mudahan semuanya itu bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa menimbulkan
kekurangan dalam banyak kenakalan itu mengurangi cara perlahan-perlahan banyak. Gitu ya. Jadi Bapak baru di sini ya Pak ya? Baru di sini selama kurang lebih ya 1,5 tahun. Ternyata sudah menemukan dilema yang bermacam-macam ya Pak ya. Salah satunya seperti kenakalan anak. Tapi Bapak sudah dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, Bapak dibantu oleh guru kelas atau guru bidang studi, dan untuk mengatasinya tadi Bapak mengadakan musyawarah, baik itu berkolaborasi dengan guru yang lainnya gitu ya Pak ya. Selama ini Pak, Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus tadi nih Pak ya, kepentingan yang sama-sama benar. Karena kenakalan anaknya tadi mungkin dilakukan karena anak tadi ada masalah tertentu, kemudian sesampainya di sekolah mungkin anak tadi ingin dia ini mencari perhatian terhadap guru lain. Jadi dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus ini tadi, kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu Bapak dalam pengambilan keputusannya itu bagaimana Pak? Ya, baiklah. Pertanyaan kedua ini mengenai pengambilan keputusan tentang kasus tadi Pak. Iya. Karena kasus anak itu ada faktornya Pak. Anak punya masalah ini ada faktornya. Bisa dari orang tua, bisa dari lingkungan. Iya, benar. Juga bisa juga dari pihak sekolah, misalnya seperti guru wali kelas, kan banyak faktornya. Nah, dalam untuk menyelesaikan hal macam ini, banyak kebijakan yang saya sampaikan, dan saya sampaikan pada guru juga bahwa itu kan ibaratnya Bu, kebijakan itu kan itu nilai yang paling, kalau manusia saya nilai paling bagus bagi saya. Jangan sampai anak itu dikucilkan, dan anak itu dibiarkan. Setiap anak itu pasti mengalami hal yang sama. Nah, kapularis kita kepada diri sendiri, dijadikan anak-anak, setiap orang tua dipanggil, masalahnya apa itu, ya kita lihat kebijakan supaya anak itu bisa berubah secara perlahan-lahan. Gitu ya Pak ya. Ya. Jadi Bapak di sini dalam pengambilan keputusan, Bapak akan memberikan kebijakan tersebut disampaikan kepada guru-guru yang ada di sekolah Bapak, kemudian pemberian arahan terhadap dewan guru dan juga arahan kepada siswa. Kemudian Bapak juga mengkomunikasikan dengan wali murid selaku orang tua anak tersebut ya Pak. Ya Pak. Benar. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Itu Bu ya. Iya. Banyak langkah-langkah yang kami laksanakan selama ini. Kita ambil secara ringkasnya Mbak ya. Iya. Jadi langkah pertama melakukan musyawarah. Langkah kedua pemanggilan orang tua. Langkah ketiga pemberian anak gitu. Itu langkah-langkah itu perlu kami tanamkan supaya anak itu mempunyai perubahan yang walaupun tidak bisa semua Mbak Bu, tapi secara perlahan kita ambil langkah itu supaya anak mengalami perubahan yang lebih baik untuk hidupnya, karena itu mungkin kelemahan atau kelebihan. Benar sekali. Ya, gitu ya. Setiap anak mesti punya kelebihan. Oh, anak ini lebihnya di bidang apa, kelemahannya di bidang apa. Itu perlu kita kaji. Gitu Pak ya. Jadi adanya musyawarah, kemudian pengambilan wali murid, terus memberikan arahan, dirembukan bersama-sama bahwa kita lihat dulu ternyata anak ini memiliki bidang atau kompetensi di bidangnya masing-masing. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Baiklah Bu, hal yang paling efektif bagi Iya. kami ya. Nah, efek itu kan artinya kan yang paling penting, paling penting, paling menguntungkan dari kegiatan belajar mengajar. Nah, memang perlu kami kasih ini. Hal itu kan tidak mudah untuk mengambil yang paling efektif, tidak mudah. Ya, nah, saya punya efektif macam ini. Belum tentu dewan guru setuju dengan saya. Nah, karena itu kita kumpulkan dewan guru. Bagaimana untuk mengambil langkah efektif untuk menangani kasus anak tersebut. Nah, dari hasil musyawarah tadi kita ambil mana yang paling pas, paling cocok, paling menguntungkan bagi kasus ini, yang bisa untuk mengurangi kasus ini bisa selesai. Itu aja. Nah, jadi dalam hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, berarti Bapak nantinya kasus ini tadi akan Bapak ambil hasil dari musyawarah tadi, Pak ya, Benar. hasil dari mengkolaborasikan dari guru maupun siswa dan wali murid setelah dimusyawarahkan. Nah, jadi Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Ini tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak pada kasus-kasus dilema etika. Baik Bu, tantangan itu banyak sebenarnya dalam menindaklanjuti kasus-kasus. Kami punya tantangan yang jelas. Artinya tidak bisa kita selesaikan sendiri tantangan itu. Makanya tadi kami berkolaborasi dengan dewan guru, dengan wali murid, dengan anak yang terjadi kasus. Tapi perlu saya pahami juga bahwa hal semacam ini kita ambil mana yang terbaik, mana yang bisa nantinya untuk merubah dari kasus tadi, walaupun tidak bisa semua itu jadi sedikit bisa berubah. Dan hal yang paling penting Mbak, sangat penting menanggapi kasus ini, itulah kita katakan perlu diadakan kolaborasi tadi Mbak ya. Iya, benar. Jadi kita nggak punya minat ya, dengan adanya ini langsung menimbulkan emosi, jangan, kita menahan emosi. Menahan emosi gitu Pak ya. Emosi, ya. Kita tidak bisa menang sendiri, tidak bisa mungkin tahulah ya itu. Nah, jadi Pak, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, berarti Bapak ini harus istilahnya menahan emosi, kemudian Bapak istilahnya juga tidak mengkepentingkan kepentingan pribadi Pak ya, harus memikirkan bahwa ada kepentingan yang lebih utama yang harus diutamakan ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelidikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Baik Bu ya, jadi jadwal Bu ya. Iya. Jadwal untuk menangani masalah itu, ini jujur saja nih, saya jujur. Selama ini kami dari pihak secara pribadi saya belum punya jadwal. Secara tugas kami serahkan kepada guru yang memegang kelas masing-masing dan nanti melaporkan kepada saya. Berarti Bapak untuk sementara belum ya, hanya untuk kita rembukan sama-sama saja dengan wali antara wali murid, kemudian guru kelas dan guru mata pelajaran gitu ya Pak ya, dirembukan sama-sama. Mungkin lain waktunya akan Bapak jadwalkan gitu, atau pengumpulan untuk wali murid tentang komite tadi Pak ya, disampaikan dengan komite. Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baiklah.
Ini masalah faktor yang untuk mempermudah ya. Yang namanya sesuatu itu enggak itu ada yang bisa mempermudah yang bisa mempersulitkan. Yang kita nyatakan itu banyak faktor dukungan dari guru, dukungan dari wali murid itu mendukung kami. Kalau memang sangat sedikit lah dikasih atau diberi suatu motivasi bagi anak. Dan tujuannya kami juga sering datang ke kepala desa, sering curhat, Mbak, masa kejadian ini ya pasien memberi masukan pada kami, walaupun sebagai masih muda, saya menghargai karena dia punya jabatan sebagai kepala desa, saya tanggung, saya terima, saya sering berkonsultasi sama senior kami, itu terima kepala sekolah yang sudah senior, walaupun bukan hanya di kecamatan sini, kecamatan saya sering konsultasi masalah permasalahan gimana. Alhamdulillah memberi masukan pada kami terima, mudah-mudahan kami akan segera kami serahkan. Itu yang mempermudah kami Bu. Harus macam ini. Jadi dalam ada orang atau bapak dalam faktor-faktor yang selama ini mempermudah bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika. Yang pertama bapak meminta dukungan dari guru, wali murid, kemudian juga ada rekan-rekan lain yang memberikan motivasi kepada bapak, serta bapak berkolaborasi dengan pemerintah setempat, dan juga bapak sering mengadakan konsultasi dengan rekan sejawat, baik itu sesama guru maupun sesama kepala sekolah yang ada baik di lingkungan kecamatan bapak ataupun di lain kecamatan bapak, gitu ya Pak ya. Dari semua hal yang sudah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat bapak petik dari pengalaman bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Banyak Mbak pembelajaran yang kami petik Mbak. Itu yang paling penting bagi kami pelajaran itu pengalaman kami Mbak. Pengalaman belum warna dari baru, kemudian jadi guru di lama, karena waktu itulah pengalaman yang kami terapkan. Ya sudah pelajaran bagi kami Mbak, supaya kami bisa untuk menindaklanjuti dengan baik. Itu dari pengalaman, dari pembelajaran, mungkin dari rasa kesabaran tadi, menahan emosional tadi. Nah itu masih banyak lagi. Jadi banyak sekali pengalaman yang bapak dapatkan ya Pak. Salah satunya pengalaman dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan bapak sampaikan. Kemudian pelajaran untuk memperbaiki kasus-kasus mungkin yang ada di sekolahan sehingga tidak akan merugikan pihak manapun. Dan yang paling utama ini menahan diri dan menahan ego untuk tidak mementingkan kepentingan sendiri ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasan dan jawaban yang sangat luar biasa dari Bapak. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Supriyadi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Air Ketuan 3. Saya ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama. Dan saya mohon maaf jika saya dalam menyampaikan atau mempertanyakan atau mewawancarai Bapak ini ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di khususnya bagi Bapak dan sekolah khususnya SD Negeri 1 Air Ketuan 3 ini Pak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Susanti, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Musirawas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Subur selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Surodadi. Assalamualaikum Bapak Subur, apa kabarnya Pak? Mohon maaf ini Pak mengganggu waktunya. Saya di sini bertugas untuk menanyakan ada beberapa pertanyaan yang nantinya Pak saya akan menanyakan tentang pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah
dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika. Mungkin Bapak pernah mengalami kasus tentang dilema etika itu, Pak. Baik Pak, bisa kita mulai Pak untuk pertanyaannya Pak. Pertanyaan yang pertama ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Pak? Kasus yang terjadi seperti dilema etika itu, ini kami lakukan dengan cara pendidikan dan pendekatan kepada guru-guru, menelusuri permasalahan yang ada di kelas-kelas, menanyakan hal yang terjadi sesungguhnya. Apa yang terjadi? Jadi Bapak dengan cara menemukan permasalahan kasus itu ya Pak ya, menemukan permasalahan kasus, kemudian Bapak langsung menelusuri kepada orang yang terkena kasus, anak-anak yang terkena kasus, dan Bapak menanyakan hal apa yang terjadi yang sebenarnya itu ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di masa di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Pak? Ya, cara menangani kasus tersebut itu pertama kita harus melalui kolaborasi dengan guru, kemudian kita dengan komite sekolah, wali murid, ya, bisa menanyakan kepada murid tentang anaknya, dan untuk menyelesaikan tersebut, jadi kita selesaikan permasalahan yang ada pada Itu ya Pak ya. Jadi Bapak menanyakan dulu kepada melalui kolaborasi, kemudian berkonsultasikan dengan guru dan mengumpulkan wali murid untuk menyelesaikan kasus-kasus ini Pak ya. Jadi Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkahnya pertama kita harus melakukan musyawarah dengan guru, bagaimana apakah ada kejadian yang ada di kelas masing-masing, kemudian kita melakukan kolaborasi tersebut dengan warga sekolah, kemudian ada juga kolaborasi dengan pemerintah tempat, pemerintah desa karena kita ada di desa, kan? Kemudian juga menyampaikan kepada komite serta pihak-pihak yang terkait di bidang pendidikan. Ya, jadi Bapak mengadakan musyawarah, kemudian berkolaborasi dengan warga sekolah, kolaborasi dengan pemerintah setempat, dan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait, khususnya dinas pendidikan gitu ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Untuk yang efektif ya. Dari permasalahan ini sudah kita selesaikan, yaitu saya mengadakan musyawarah ya tentang permasalahan yang ada di sekolah. Dengan siapa? Ya dengan guru tentunya ya, di pelajaran maupun guru kelas dan guru yang lain, termasuk tenaga pendidik yang lain. Jadi Bapak mengadakan musyawarah dengan guru, dengan warga sekolah, dengan pendidik ataupun guru mata pelajaran yang ada di sekolah Bapak ya Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan, jadi untuk mengambil tantangan Bu ya? Iya. Kita harus menyampaikan itu, jadi tidak egois, kemudian menahan emosi serta lebih mengutamakan kepentingan bersama di tentunya. Jadi kalau kita sebagai guru harus menyampaikan pelajaran yang mencakup tentang emosi dan
ego tersebut. Betul. Berarti harus mengesampingkan ego ya Pak. Ya. Kemudian Bapak juga harus menahan diri supaya tidak emosi gitu ya Pak ya. Dan lebih mengepentingkan kepentingan bersama gitu. Betul. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelidikan kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda Bapak jalankan saat ini? Ini kasus permasalahan yang terjadi seperti apa yang terjadi seperti itu. Jadi saya harus langsung menyelesaikan di tempat supaya kasus tersebut tidak melebar dan menjadi persoalan ke mana. Berarti Bapak langsung mengambil menyelesaikannya di tempat dengan cara Bapak menyelesaikan tadi ya Pak ya, supaya kasus ini tidak akan melebar kemana-mana dan cukup diselesaikan di hari itu gitu ya Pak ya. Dalam waktu itulah. Dalam waktu itulah. Jadi penyelesaiannya cepat teratasi gitu nggih. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Oh, jadi dalam membantu kasus dilema ini selain dulu saya selalu mengkomunikasikan dan berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat ya, dan sesama kepala sekolah dan juga pihak dinas terkait, guru dan lingkungan sekolah. Oke, jadi intinya selalu mengkomunikasikan ya Pak, yang memberikan informasi tentang sekolah ini dengan pihak-pihak yang terkait. Di situ ada guru, ada wali murid, ada komite, maupun ada dari pihak-pihak dinas yang terkait gitu ya Pak ya. Dari semua hal yang sudah disampaikan ini Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik itu ya, bahwasanya setiap permasalahan yang terjadi itu dapat diselesaikan dengan baik ya. Jika kita dapat bekerja sama kepada keluarga sekolah untuk tersebut, mudah-mudahan segala sesuatunya tentang permasalahan itu tidak akan terjadi ya. Karena kita harus berkolaborasi dengan rekan-rekan guru dengan Jadi pembelajaran yang dapat dipetik bahwasanya setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik jika kita dapat bekerja sama dengan rekan sejawat, dengan guru atau berkolaborasi dengan guru, itu pasti permasalahannya akan cepat terselesaikan gitu ya Pak ya. Saya kira Bapak cukup sekian Pak wawancara dari saya. Terima kasih Pak Subur atas penjelasan dan jawaban yang sangat luar biasa dari Bapak. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Subur selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Surodadi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf jika dalam saya menyampaikan wawancara ini Pak, mungkin ada kesalahan, kekeliruan, dan sudah mengganggu waktu Bapak. Gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak.